Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat tahun baru 2025. Kemarin kita ada doa antar tahun. Ya, di sini sebagian besar juga ikut dan pagi langsung datang ke renungan pagi. Saya berpikir apakah yang datang di renungan pagi hari ini semalam ada ikut doa antar pagi. Kebanyakan kemarin sampai jam 12.30 dan malam, dan hari ini pagi-pagi sudah datang, dan apa yang upah kamu dapat berlipat ganda. Kiranya tahun baru semua berkat Allah ada pada kita semua. Hari ini kita pasal Matius, di kitab Matius pasal 22, satu kitab yang sangat spesial dengan tema hari itu jangan melewati undangan kerajaan surga. Jangan melewati undangan kemuliaan kerajaan surga. Kita semua juga diundang sebab yang dipanggil banyak. Yesus mengadakan perumpamaan ini, baik yang orang baik atau yang jahat juga diundang. Di pinggiran jalan, di jalan juga ditarik untuk undangan ini. Jadi semua orang punya kesempatan. Tetapi apakah bisa dengan sukses ikut serta? Belum tentu. Di Matius pasal 22, dimulai dari pasal 20, Yesus dengan kemuliaannya masuk ke Yerusalem. Artinya sudah sampai di pelayanan Yesus di minggu terakhir. Setiap tahap itu sangat penting, dan Yesus menggunakan banyak perumpamaan agar orang mengerti kerajaan surga. Dan kemarin mengatakan perumpamaan pohon ara. Dan juga kerajaan surga akan diambil dari tuannya, dari tangan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan di ayat hari ini pertama dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka dan menerangkan bagaimana seseorang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di ayat ini saya bagi dalam 4 bagian, 1 sampai dengan 14. Banyak orang yang dipilih, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ini di akhir ayat itu mengatakan tentang perjamuan anak domba. Anak raja itu adalah Yesus. Yesus hendak menyambut gerejanya. Di kitab Wahyu dikatakan dengan jelas bahwa kita semua orang, kita dari sejak kejadian kemudian dipilih di dunia ini. Di dunia ini hidup kita mungkin berapa tahun, ada 100 tahun. Ini punya tujuan kemuliaan untuk mempersiapkan diri kita sendiri yang akan datang agar kita bisa menghadiri pesta kemuliaan kerajaan surga ini. Kalau dikatakan perjamuan itu bisa makan besar-besaran. Berapa tahun yang lalu saya mulai berubah tentang konsep ini, menemukan bahwa di perjamuan juga harus berikat pinggang dan juga
harus dalam peperangan rohani, sebab di dalam perjamuan juga bisa timbul masalah seperti Ratu Wasti. Di perjamuan dia juga diturunkan tahtanya sebagai ratu. Kita bisa menemukan hal yang tidak pernah terpikirkan. Demikian juga hal di hari ini, di ayat ini. Di sini seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Bukan ini hal yang sangat baik, tetapi hasilnya di luar yang apa yang direncanakan. Atau di sini jamuan ini ada beberapa kespesialan. Ayat ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang di perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kemudian ia menyuruh pula hamba-hambanya dengan pesannya ini, undangannya kedua. Kebanyakan biasa 2 bulan yang hari kapan akan aku mengundangmu datang, tapi orang yang diundang itu mengambil keputusan datang atau tidak. Karena waktu cepat, juga menyuruh orang untuk mengingatkan dia, mengundang dia, sama seperti di sini, waktunya tiba, hasilnya di luar dari yang direncanakan, mereka tidak mau datang. Mengapa mereka tidak mau datang? Adakah kamu pikirkan kalau anak mau menikah, kamu telah memberi kartu undangan tetapi tidak ada orang yang mau datang? Ayat keempat, raja menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Kali keempat dia menyuruh pula. Jadi yang ketiga kali, tetapi mereka tidak peduli, mereka sibuk pada perkaranya sendiri. Ada yang ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Bahkan yang diundang itu marah di situ, menghina tuannya, lalu mereka ditangkap, kemudian disiksa dan dibunuh. Raja itu sangat murka. Adakah kamu terpikir dalam pernikahan anakmu, kalau ada 100 undangan menggunakan bahan-bahan yang mahal tetapi tidak ada orang yang datang? Mengapa bisa demikian? Bukankah telah dibicarakan terlebih dahulu, sungguh sampai harinya tiba, tapi mereka tidak mau datang? Di sini ada yang berapa tidak mau datang, kita bisa memahami. Tetapi kalau semuanya tidak mau datang, sulit untuk kita pikirkan. Termasuk juga sahabat karib kita tidak mau datang, kerabat-kerabat kita, paman bibi kita tidak mau datang, semuanya tidak mau datang. Sama dengan artinya orang yang diundang itu banyak, tetapi pada saatnya tiba, semua sibuk pada perkaranya sendiri. Apakah kita juga orang yang demikian? Di dalam pikiran kita tahu bahwa ada pernikahan di kerajaan surga, pernikahan anak domba, tetapi kita sibuk dengan hal yang paling penting. Kita lupa pada undangan ini. Kemudian raja berpikir apa yang harus dikerjakan. Lalu raja menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Adakah kamu berpikir pada saat dalam kesibukanmu, tapi akhirnya semuanya pada sia-sia? Tidak mudah kota dibangun, tetapi seketika lenyap pada saat kamu sibuk melewati hal yang paling utama. Maka dia berkata, hambanya perjamuan ya telah tersedia, tetapi orang-orang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk perjamuan kawin ini. Awalnya diundang bagi orang yang telah ditentukan, boleh dikatakan untuk umat Israel, tetapi mereka tidak mau. Maka semua orang bisa datang, baik yang baik atau yang jahat, mereka boleh datang. Sama artinya kita bukan karena kelakuan baik kita untuk ikut dalam perjamuan baik ini, bukan karena kebaikan kita, tetapi di sini orang-orang jahat, orang-orang baik juga bisa, dan mereka semuanya diundang. Tetapi waktu mereka diundang, satu hal terjadi. Di dalam tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Mungkin kamu merasa aneh. Saya ditarik datang bagaimana bisa mempersiapkan pakaian pesta. Selain aku, semua orang ada pakaian pesta. Pada kebiasaan itu, tuan rumah akan mempersiapkan bagi tamu-tamunya pakaian pesta. Walaupun di persimpangan jalan kamu mendadak ditarik, tuan rumah akan mempersiapkan pakaian bagimu. Tetapi ada seorang yang tidak berpakaian yang disiapkan tuannya itu. Dengan demikian sangat merasa aneh dan tidak enak dipandang. Maka dia ditangkap, kemudian dibuang, dicampakkan ke dalam kegelapan. Pakaian pesta itu untuk dilihat orang atau penampilan, yaitu kita harus berjubahkan Kristus. Kita banyak hal yang tidak baik, tetapi di dalam hal ini kita mengaku bahwa Yesus dia yang melingkupi kita. Masalah kesalahan kita seluruhnya dilingkupi oleh Tuhan, kita diampuni dan tidak diingat lagi. Jadi kita masuk dalam perjamuan kerajaan surga, kita perlu memakai jubah. Kita pakai jubah Yesus Kristus pada kita sendiri. Kita memakai sifat-sifat Kristus di dalam kita. Maka kebaikan atau kejahatan itu tidak penting lagi. Jadi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di sini Allah dia tidak diam saja. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan, tetapi kita perlu untuk berjubahkan akan Kristus. Sebabkan bagi yang ditarik, diikat tangannya, dicampakkan di dalam kegelapan, di situ ada ratap dan gertak gigi. Kemudian di ayat 15 sampai 22 dengan tema melepaskan keduniawan, dipisahkan dari dunia. Di sini orang-orang Farisi ingin menjerat Yesus. Dia bekerja sama dengan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian bukan orang pemuka agama, tetap mereka di dalam politik mendukung pemerintahan Roma. Tidak ada hubungan dengan orang Farisi, sebab orang Farisi mengutamakan hukum Taurat.
Tetapi untuk menjerat Yesus, mereka bekerja sama dan bertanya tentang pajak. Yesus mengetahui kejahatan mereka. Yesus tahu bagaimanapun cara menjawabnya akan menimbulkan masalah. Kalau dia bilang ambil pajak, dia mendukung pemerintah Roma dan tidak mencintai Allah. Kalau dia tidak mengambil pajak, dia tidak suka pada kaisar, dia pun bermasalah. Jadi apapun jawabannya akan timbul masalah. Dan bagaimana Yesus melihat hal ini? Yesus mengatasi akan lapisan tingkat ini. Dia mempunyai tingkat yang lebih tinggi lagi. Di koin, di situ gambar siapa, tulisan siapa? Kaisar. Maka Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi mengatakan hal dunia dan rohani itu dipisahkan. Hal rohani dan duniawi itu tidak bisa bersama. Kita sering berkata kita jangan memberikan pajak kepada kaisar. Kita bisa mudah kesalahpahaman di sini. Kalau memberikan pajak pada kaisar Roma, mendukung dia, jadi kita tidak mau mendukung dia. Mereka telah meruntuhkan negara, pemerintahan mereka kejam, tetapi bagi Allah bukan demikian. Bagi hal duniawi dan surgawi itu harus terpisah. Kuasa surgawi lagi bekerja. Hal yang di duniawi tentang pajak yang dibilang juga itu wajib untuk dilakukan. Bagian hal di bumi ini yang harus dilakukan, kita harus melakukan kewajiban kita. Bagian surgawi itu bagian surgawi, bagian bumi itu juga bagian bumi. Jadi bukan karena kamu memberikan pajak, bukan tidak mengasihi Tuhan, bukan perkara ini. Bahkan tidak membayar pajak, berpegang pada uangmu itu masalahmu. Jadi hal bumi dan hal duniawi dan surgawi itu harus terpisah, tidak bisa dibaurkan. Ada kalanya hal ini kita gabung menjadi bersama. Kita ingin bekerja sama dengan dunia, itu tidak mungkin. Ada kalanya kita terlalu terpisah. Seperti ada sebagian orang dia membaca Alkitab harus dipisahkan dari dunia ini. Mungkin dia punya kuasa, tapi mengenai hal yang penting pada seseorang dia pisahkan. Orang itu punya roh, sesuatu roh, kita harus menjauhkan dia. Sesungguhnya Yesus menerima orang yang berdosa, yang diam di dalam kita. Kuasanya lebih besar dari dunia ini. Kalau ada seseorang mempunyai keperluan, kita melayani dia, bukan untuk memisahkan dia. Ini yang dikatakan di poin yang kedua. Kemudian poin ketiga 23-33, melepaskan penalaran
tahu akan kuasa Allah. Di sini dikatakan orang Saduki. Mereka percaya ada Allah, tetapi mereka tidak berbeda dengan orang Roma. Mereka membaca Alkitab tetapi menggunakan pikiran mereka sendiri. Jadi mereka tidak percaya pada kebangkitan. Jadi kepercayaannya hanya satu pengajaran. Dia tidak sungguh-sungguh percaya Allah bisa melakukan mukjizat, dan jalan mengikuti Allah kurang jelas. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kebangkitan. Maka di situ dia bertanya kepadanya, jika seseorang menikah kawin 7 kali bersama 7 kali, dan siapa nantinya yang akan menjadi suaminya? Di sini dia tidak mengerti hal surgawi. Maka Yesus di sini menjawab, yaitu Allah adalah ia bukanlah orang Allah ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah Allah yang hidup. Demikian juga kita pun hidup. Sejak kejadian sampai akhir zaman, kita hidup. Kita bukan percaya kita hidup tentang hal ini. Ini terus lebih jelas lagi dikatakan bahwa roh kita selamanya tidak akan mati. Ada yang di kerajaan sorga, ada yang di api neraka. Tetapi dengan seumur hidup kita untuk mempersiapkan diri kita, kemudian kita hidup di bumi seperti di surga. Kita mempersiapkan keadaan yang terbaik sampai yang abadi, menuju pada keabadian. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, tetapi kalau tidak percaya pada kebangkitan maka itu hal yang bodoh. Seperti perumpamaan dari Yesus, kita semua lakukan untuk undangan persiapan kerajaan surga, tapi ada yang pergi ke ladang, yang pergi mengurus usahanya. Pada waktunya tiba, di saat perjamuan kerajaan surga, kita semua lepaskan semua ini, kita menanggapi undangan surga ini. Yang kita lakukan untuk undangan surga ini, orang yang menggunakan penalaran, mereka tidak mengerti. Mereka hanya sibuk untuk menyediakan di masa hidupnya yang sekarang, tidak mengerti akan hal surgawi. Kemudian di poin keempat, untuk melepaskan segala peraturan, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu. Di sini Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan juga yang kedua, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini ketetapan untuk mengasihi Allah dan sesama. Jangan membunuh orang, jangan menyakiti orang, jangan mencelakakan orang yang diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan jangan bersaksi dusta. Kalau kamu bersaksi dusta demi uang, bersaksi dusta untuk mencelakai orang, tetapi hukum atau peraturan itu untuk melayani ini dan agar hubungan lebih baik lagi, maka kita harus melepaskan peraturan
poin utama kita yaitu Allah dan sesama. Maka kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Allah terhadap kita tidak minta persyaratan yang tinggi. Allah tidak meminta kita mengasihi diri kita sendiri untuk mengasihi orang tujuh bagian, tetapi cukup seperti diri kita sendiri terhadap orang tujuh, nilainya 7 bagi kita sendiri juga 7. Demikianlah kita mengasihi Tuhan Allah kita dan sesama kita dan diri sendiri kita. Yang tujuan pertama yaitu Allah sendiri, dan juga mengasihi orang yang Allah ciptakan. Banyak orang menderita karena mengasihi teman lebih banyak dari orang rumah, atau mengasihi anak-anak lebih banyak dari pendamping. Demikianlah pergumulan kita. Maka kita harus melepaskan peraturan-peraturan kita. Kasihilah Allah, kasihilah diri sesama dan dirimu sendiri. Di sini terus kita mengatakan di sini hubungan antara Yesus. Di sini dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananmu sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini orang Farisi tidak mengerti pernyataan tentang kerajaan surga, dan salah satu dia adalah Tuhan dengan penuh dengan kemuliaan, dan salah satu dia merendahkan diri sebagai manusia, anak Daud. Kemudian hidup dia untuk kita teladani, untuk kita lihat. Tetapi bagi orang Farisi, mereka tidak paham. Di dalam proses kita mengikuti Allah, kita banyak hal akan menghalangi kita. Tidak peduli itu dunia atau akal kita atau hukum-hukum. Bahkan kita bisa melewati undangan dari kerajaan surga. Saya tidak tahu sekalian seberapa besar harapan di tahun 2025 ini. Bulan kemarin barusan ikut di Taiwan Keelung dalam penyerahan bangunan gereja. Dikatakan dulu 5 tahun tidak dulu untuk mempersiapkan ini, 5 tahun itu tidak mungkin, tetapi ini dalam setahun selesai dibangun. Sederhana dikatakan, kita telah berdoa puasa 5 tahun dan cukup bersusah payah. Dulu kita dikurung, sulit untuk keluar. Bahkan ada pandemik juga, kita pun terjangkit sangat menderita. Ada orang yang sekali, 2 kali, 3 kali. Kita mengalami demonstrasi juga sulit. Kita telah bersusah 5 tahun. Tujuannya sebenarnya kita susah untuk apa? Untuk tahun ini, sebab di tahun ini ada hal yang baik akan terjadi, dan tahun ini di wilayah dalam kerohanian ada perubahan yang besar. Dan nanti minggu kamu mendengar pesan dari kebaktian Pastor Joshua akan lebih jelas lagi. Di musim yang baru kita ada tanggapan yang baru. Kita telah berkorban 5 tahun, yaitu tahun ini. Bukankah kita telah berkorban 5 tahun? Bukankah untuk tahun ini kita sibuk-sibuk
di dunia ini bukankah untuk undangan kerajaan surga, perjamuan kerajaan surga, hari sudah dekat. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Saya merasa gereja 611 sangat baik dan juga sangat mengikuti dalam profetik. Saya punya rekan sekolah di universitas di zaman saya. Di koran di Taiwan hampir sama awalnya penyediaan bagi pemerintahan untuk di pemerintah, tapi akhirnya secara umum dia ingin mendapatkan kedudukan yang paling terbaik sebab ini sekaligus, tetapi dia hanya terlambat beberapa tahun, di atas telah dipenuhi orang. Jadi untuk sekolah dalam berita itu dia harus memilih mata pelajaran yang lain. Saya merasa Tuhan sangat baik kepada gereja 611. Di Hong Kong Allah bekerja mendirikan gereja 611, dan saya sendiri nasib saya sangat baik, dan Allah memanggil saya untuk datang ke Hong Kong, dan saya mengikuti, dan saya merasa 611 tidak melakukan apapun, tetapi sekarang gelombang baru datang dan jiwa kita harus semangat untuk menyambut gelombang ini. Allah hendak melakukan pekerjaan yang besarnya, dan bahkan dengan pemulihan yang besar, peperangan yang besar juga. Kita harus mempersiapkan generasi zaman yang baru, era yang baru. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut undangan kerajaan, perjamuan kerajaan surga. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Menang Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan perjamuan kudus dan mengundang kami. Saudara semua, mari kita berikat pinggang untuk maju kepada Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan sebab Ia telah memilih kita. Haleluya.将这荣耀归于你主，成万民中，我们被拣选，得以成为你的百姓，被你拣选，被分别为圣，为将这荣耀归于你主。接受着尊荣，接受着敬拜和赞美，接受着荣耀，接受着尊荣，我们将荣耀归于你。众万民中，我们被拣选，得以成为你的百姓，被你拣选，被分别为圣，为将这荣耀归于你主。再宣告我们，众万民中，我们被拣选，得以成为你的百姓。拣选，被分别为圣，为将这荣耀归于你。
主，接受这荣耀，接受这尊荣，接受这敬拜和赞美，接受这荣耀，接受这尊荣，我们将荣耀归于你。接受这荣耀，接受这尊荣，接受这敬拜和赞美，接受这荣耀，接受这尊荣，我们将荣耀归于你。接受这荣耀，接受这尊荣，接受这敬拜和赞美，接受这荣耀，接受这尊荣，我们将荣耀归于你。我们将荣耀归于你。我们将荣耀归于你。Tuhan,我哋將榮耀歸俾你，因係 Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau sebab Engkau adalah Raja yang mulia. Raja mulia ada di tengah-tengah kita dari awal tahun sampai akhir tahun, sampai di tahun baru hari yang pertama. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang mulia ada di tengah-tengah kami dan tidak membiarkan kami. Engkau menyertai kami. Mari bersama kita bersyukur pada Tuhan. Hadirat Allah tidak meninggalkan kita. Kita dengan kerinduan hari ini datang di hadapan ini sebab kita tahu bahwa Raja mulia ada dengan bersama kita, berjumpa dengan kita. Mari kita bersyukur Tuhan, hadirat-Mu yang paling berharga dan paling mulia dan yang paling berharga. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu pada Engkau. Kami umat-Mu yang rindu pada Engkau dari antar tahun pada renungan pagi. Tujuan kami hendak berjumpa dengan Engkau dan merindu haus kepada firman-Mu, haus pada Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh-Mu Engkau curahkan kepada kami, ajar kami agar kami mengerti firman-Mu dan setiap firman-Mu mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, itu hal yang berharga. Tuhan, Engkau berikan kepada kami itu sangat berharga dan yang Kau berikan Engkau penuh dengan damai sejahtera. Saya berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, untuk saudara-saudari kami dimanapun Kau berada, bahkan untuk TKW Filipin, kami juga bersyukur pada Engkau sebab pohon kehidupan-Mu yang memikat kami dengan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang memikat hati kami. Hari ini kami dipuaskan, dikenyangkan, dipuaskan. Kami Engkau gembalakan, kami dikenyangkan, dipuaskan. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya Roh Tuhan Allah setiap hari memenuhi kami, firman-Mu memenuhi kami dengan Tuhan, setiap kami membuka kami, Engkau memenuhi kami. Kiranya saudara-saudari kami di tahun yang baru, di musim yang baru, hari yang baru, setiap hati penuh dengan sukacita, jiwa kami bersorak-sorai, penuh dengan bersukaria. Hari ini Pastor Jason berkata kita harus melepaskan penalaran kita, harus melepaskan hukum atau ketetapan. Kita harus tahu kuasa Allah, mengerti pada Alkitab, mengerti firman yang Tuhan firmankan setiap kita. Di ayat 37 dikatakan, Yesus menjawab kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua,
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah kamu mengasihi dirimu sendiri? Tuhan Yesus, dia disalib telah melakukan penebusan keselamatan yang besar. Dia mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya dan mengasihi kita semua orang kepada anak-anak yang ia hargai. Mari kita masuk bersama di dalam roh kita. Kiranya firman ini masuk di dalam hati kita. Kita bisa di sini berbagi di tahun baru untuk temanya mengasihi Allah. Saya percaya setiap yang hadir hari ini mengasihi Allah di tahun baru. Apakah kita mengasihi orang-orang yang Allah ciptakan? Apakah kita mengasihi yang diri kita sendiri yang Tuhan jadikan kita? Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita baru bisa mengasihi orang lain. Kita terlebih dahulu mengasihi Allah, kita saling berbagi atau kita merenungkan, apakah aku mengasihi diriku, bukan mengasihani diri sendiri. Aku ini unik, aku ini dipanggil, aku ini dipilih diri. Apakah kamu mengasihi? Apakah aku juga mengasihi orang lain? Di tahun baru mengundang doa. Tuhan, tahun ini aku ingin lebih lagi bisa untuk mengasihi Engkau dan mengasihi diriku sendiri, sebab Allah sangat mengasihiku. Memilihku sejak dari kejadian telah menciptakan aku. Apakah aku bisa mengasihi Allah yang mengasihi aku? Di bagian mana Tuhan aku perlu untuk belajar? Aku perlu akan ditambah lagi pula. Kami saling memberikan semangat dan kita belajar. Untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan ciptakan, orang yang di sekitar kita, orang rumah kita, saudara-saudari kita, anggota sel kita. Mereka semua juga unik dan juga diciptakan oleh Allah kita. Kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kita bisa menyayangi tubuh kita? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Ya, kasih Tuhan.
Tuhan, Engkau mengasihi kami semua orang. Sejak diciptakan Engkau telah memilih kami. Sebelum aku mengenal Engkau, Engkau telah memilih aku dan mengenal aku. Sebelum aku menjadi manusia, Yesus Kristus telah mati untukku. Karena kasih-Mu, Roh Kudus mengajar kami untuk bagaimana mengasihi yang dipilih oleh Allah. Agar aku setiap hari mengerti akan kasih-Mu, tahu akan kasih-Mu, dan bisa untuk mengasihi. Roh Kudus, kiranya Engkau curahkan kasih Kristus kepada kami lebih banyak lagi. Kita mohon Tuhan untuk di tahun yang baru ini, di tahun baru ini kita bisa untuk kita tahu mengasihi Allah, mengasihi yang di orang-orang yang Allah ciptakan. Terlebih lagi aku orang ini aku yang secara unik diciptakan oleh Allah, aku yang unik ini. Di tahun baru ini kita tahu lebih lagi mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Kamu tahu bahwa kamu di sini, kamu adalah yang dipilih, dan hari ini di tahun baru yang pertama, kamu pagi-pagi sudah memilih untuk menghadiri untuk memilih dalam perjamuan ini. Aku dipilih. Kita bersyukur. Hari ini Tuhan memanggil panggilan mulia, dan ini diberikan kepada kita setiap orang dimanapun kamu berada. Mari kita masuk di dalam undangan ini. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang di perjamuan kawin ini, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kita pejamkan mata, kita berkata, Tuhan, undangan-Mu telah Engkau undang kepada kami, undangan kemuliaan pada saat kami membuka tangan kami. Undangan kemuliaan ini telah datang kepada Tuhan. Aku mau. Tuhan berfirman, sesungguhnya hidangan telah Kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang dia tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya sendiri. Mereka melakukan aktivitas dalam kesibukan aktivitas mereka sehari-hari. Aku sibuk.
Bahkan yang lain menangkap hamba-hambanya dan menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja menyuruh pasukannya di sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Orang-orang yang diundang tidak layak. Tuhan, kami adalah orang-orang yang diundang. Kami adalah orang-orang yang diundang. Yang kami terima undangan ini, kami dipanggil. Apakah kami bisa untuk melepaskan? Apakah kami bisa melepaskan apa yang mengira hal itu, mengira sesuatu yang penting? Adakah sesuatu yang lebih penting daripada perjamuan Allah Bapa ini? Apakah ada yang lebih penting lagi dari undangan perjamuan anak Allah? Tuhan, buanglah kekhawatiran kami. Tuhan, kami mau lepaskan segala apa yang kami merasa lebih penting. Kiranya Tuhan, kami letakkan Engkau Allah yang pertama. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta dan berkata kepadanya, "Hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tuhan, aku telah datang, tapi apakah aku berselubungkan Kristus? Aku adakah sifat seperti anak Allah? Aku diciptakan menurut gambaran anak Allah. Menurut gambaran aku diciptakan menurut gambaran Allah. Aku menurut gambar dan rupa Allah diciptakan. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami agar kami terlepas dari kami yang lama dengan berpakaian manusia baru kami, yaitu dengan berpakaiankan Kristus, berjubahkan Kristus, berselubungkan Kristus. Tuhan, masa lalu kami tidak sanggup melakukan. Kami memudarkan kemuliaan Allah. Kami tidak berselubungkan Kristus, tetapi tahun ini Tuhan, di tahun baru, hari yang pertama, Tuhan, mohon Engkau tolong kami, ajarilah kami, berilah petunjuk-Mu jalan-jalan kami, dan ajarilah jalan-jalan yang hendak kami lalui dengan berselubungkan Kristus. Ada sifat pohon, rupa pohon kehidupan, menghidupkan rupa pohon kehidupan. Kami tidak mau dicampakkan di dalam kegelapan, meratap dengan gertakan gigi. Tuhan, kami dipilih, kami diundang dan juga dipilih. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Saudara, sebelum mari kita lakukan naga profetik kita yang masa lalu kita, segala kebiasaan kita. Mungkin banyak orang di masa lalu dalam 5 tahun ini merasa tidak berguna, merasa kehilangan harapan dan kekuatan, atau kehilangan semangat. Kita seperti melepaskan pakaian kita, baik itu seperti janji Tuhan kepada kita, kita lupa, kita terbawa oleh di HP atau
di televisi, semuanya kami lepaskan semuanya ini. Di tahun baru hari yang pertama Tuhan, kami mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kami, untuk berselubungkan Kristus, memakai Kristus. Kiranya Tuhan, harapan yang baru, kesemangat yang baru, Tuhan, dengan rupa yang baru Kau berikan kepada kami. Kami mau memakai Engkau, kami memakai Engkau, kami mengambil keputusan untuk menyambut perjamuan kemuliaan ini, kepujian yang mulia ini. Tuhan, di tahun baru kami percaya akan yang Nabi katakan, tahun ini kami akan meraih kembali apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu. Mari saudara semua kita berdoa, kita deklarasikan di dalam 5 tahun apa yang kamu hilang, Tuhan akan mengambilnya kembali, mengambil kembali di dalamnya. Untuk mengambilkan ini adalah daya kekuatan pohon kehidupan, yaitu buah yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali 60, 100 kali lipat. Kita deklarasikan masa lalu, apa yang dicuri oleh musuh, dirampas oleh musuh di dalam 5 tahun yang lalu, seperti membuat kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan, seperti tidak dikasih. Tetapi di tahun ini, dalam segala hal ini, di dalam pohon kehidupan, di dalam buah pohon kehidupan, kita akan mengambilnya kembali. Dengan mengambil kembali, mari kita bersama berdoa. Saya juga bertanya yang di arena atau yang di online, kalau dalam pernikahanmu merasa sulit di dalam 5 tahun ini, dalam rumah tanggamu sulit, ya, yang di arena banyak yang mengangkat tangannya. Pernikahan, perkayaan didirikan Allah, penuh harapan. Di tahun ini pernikahanku menghadapi terobosan dan pemulihan, dapat yang menghadapi kemenangan. Kalau kita suami kita saling bergandengan tangan, kalau dia mengangkat tangan, kamu berdiri di sampingnya dan topangkan tanganmu di atas. Kita berdoa untuk mereka. Dan juga bagi kita menikah, untuk hubungan pernikahan, lepas segala penaran kita, ketetapan kita, hukum-hukum kita, kita bisa untuk mengasihi. Kita tahu bahwa kita layak untuk menyambut undangan ini, perjamuan ini. Mari kita berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami yang masih single, kesendiri, harus masuk dalam perjamuan perkawinan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Allah telah mempersiapkan mempelai bagimu yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan juga sesama, dan juga memberkati setiap pasangan suami istri di sini. Dan berkat yang
pernikahan yang diberkati Allah dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kemuliaan surgawi di dalam kehidupan pernikahanmu, berkenan bagi Allah dan juga menjadikan kemuliaan bagi Allah, yaitu menjadi pohon kehidupan kemuliaan sehingga nama Allah diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, doamu kepada Tuhan pun telah mendengar. Dan doa-doa yang kau panjatkan di tahun 2525 di hari pertama, di tahun doa-doamu yang pertama dan keinginanmu yang Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Di tahun ini doa-doamu didengar oleh Allah dan mendapat jawaban dari Allah. Allah memberkatimu sebab engkau yang dipilih, sebab kamu dipilih. Kamu membawa rupa Kristus, gambaran ciptaan Allah, untuk dalam perjamuan kawin ini setiap hari kamu menikmati perjamuan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.